Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Pada pertemuan kali ini, Ibu akan membahas tentang gaya loren. Gaya loren tadi adalah kelanjutan dari materi minggu lalu tentang medan magnet. Oke, apa sih gaya loren? Gaya loren itu sebenarnya nama lainnya adalah gaya magnet, ya. Apabila ada kawat yang dialiri arus listrik, kemudian di sekelilingnya itu terdapat medan magnet, maka akan terjadi yang disebut sebagai gaya Lorentz atau gaya magnet. Untuk aturannya masih sama, kita menggunakan kaidah tangan kanan. Nah, ada dua cara, mungkin kalian sudah pernah diajarkan di SMP ya, yang FBI gitu kan ya. Cara yang pertama itu ibu jari menunjukkan arah arus ya. Kemudian telunjuk itu menunjukkan arah induksi magnet atau medan magnetnya. Kemudian jari tengah itu menunjukkan arah dari gaya Lorentz. Yang cara kedua, Ibu lanjutkan ya, dari kaidah tangan kanan yang kemarin yang kalian menentukan medan magnetik. Oke. Untuk ibu jari, di sini menunjukkan arah arus, kemudian 4 jari ini menunjukkan arah medan atau arah induksi magnetik, kemudian gerakan telapak tangan mendorong itu adalah arah gaya Lorentz. Kalian boleh menggunakan dua cara ini, ya. Terserah kalian yang menurut kalian mudah. Untuk formulasi gaya Lorentz secara umum ya, di sini dikenal dengan F itu sama dengan B I L sin alfa, di mana F itu gaya Lorentz pasti satuannya adalah Newton ya. Kemudian induksi magnetik itu satuannya atau medan magnet itu satuannya adalah Tesla, kemudian arus adalah ampere, sedangkan di sini alfa itu adalah sudut yang dibentuk antara medan magnet dan arus ya. Sedangkan L itu adalah panjang kawat atau panjang penghantar. Selanjutnya, gaya Lorentz pada dua kawat sejajar berarus listrik. Nah, kalian perhatikan gambar yang ini dulu ya, yang pertama dulu ya, yang ini dulu ya. Dua kawat, kawat I1 dan I2 yang di sebelah kiri yang sepasang ya. Di situ kalian bisa melihat ya, kawat 1 dan kawat 2 ini saling mempengaruhi ya. Masih ingat ya, kalian menentukan arah medan magnetik. Oke, kita anggap aja di sini adalah kawat lurus, di sini adalah I1. Kemudian ada penghantar atau kawat, di sini adalah I2. Nah, pastinya kawat yang dua ini dipengaruhi oleh kawat 1. Jadi kita menggunakan kaidah tangan kanan untuk menentukan B-nya bisa ya. Jadi kalau misalkan kita anggap aja di sini adalah titik X ya. X itu adalah mewakili kawat kedua ya, kita anggap titik dulu lah biar kalian nggak bingung. Nah, kita lihat acuannya berarti di kawat pertama. Arah arus itu menunjukkan arah jempolnya kan ke atas. Nah, pada saat 4 jari gerakan menggenggam kemarin, maka arah medannya di sini itu adalah masuk. Makanya di sini adalah tanda silangnya itu menunjukkan arah medan masuk untuk titik X. Titik X ini adalah mewakili penghantar kawat 2. Begitu pula kawat 1 dipengaruhi oleh kawat 2. Ya. Kita anggap aja yang mewakili kawat 1 itu adalah Y. Nah, kalian menggunakan kaidah tangan kanan ya. Sekarang acuannya di kawat kedua. Ini kawat kedua, ini kawat pertama. Oke. Pada saat jempolnya ke atas menunjukkan arah arus, kemudian
Arah 4 jari kan arah gerakan menggenggam normal kan, dimulai dari kanan, muter kan ke belakang. Pada saat di titik Y, itu arah medannya akan keluar, artinya mendekati kalian. Nah, maka di sini gambarnya adalah titik ya. Oke. Setelah itu kalian bisa menentukan gaya lorennya. Dari sini kalian memperhatikan ini dulu ya. Oke, kawat pertama. Sekarang kita menentukan gaya loren karena B-nya kita sudah tahu arah induksinya atau arah induksinya kita sudah tahu masuk keluarnya ya. Oke, untuk kawat pertama jempol itu kan ke atas, arah arus ke atas. Ibu pakai yang cara kedua ya, meneruskan yang cara untuk menentukan arah medan magnetik ya. Kemudian arah medannya itu keluar. Berarti 4 jari itu menuju ke kita ya. Jempol ke atas. Maka arah gerakan mendorong pastinya itu adalah ke kanan kalian. Makanya di sini ada F1 ya. Oke. Sekarang kita lanjutkan ke kawat kedua. Pada saat di kawat kedua, di sini kalian lihat komponennya ya, arusnya ke atas. Kemudian arah medannya ini adalah masuk. Jadi, kalian menggunakan kedatangan kanan, di mana jempolnya itu ke atas. Kemudian arah medannya masuk, bidang, ya. Berarti 4 jari ini pasti menjauhi kalian, ya kan? Kemudian arah gerakan tangan mendorong, telapak tangan mendorong. Berarti ke arah kiri. Ingat ya, untuk menentukan medannya cukup kalian nggak usah diputar, diluruskan aja ya, diluruskan aja. Masuk berarti menjauhi kalian, ya kan? Kalau keluar berarti mendekati kalian. Lurus aja, nggak usah kalian putar kayak kemarin. Kalau yang diputar tadi itu hanya menentukan arah medan, kan arah medan itu kan berputar ya. Oke. Oke. Berarti F2-nya di sini adalah menuju ke arah kiri ya. Kita sebagai acuannya ya. Oke. Kemudian yang sebelahnya satu pasang kawat ini, kawat 1 dan kawat 2 hampir sama ya. Medannya ini sudah bisa ya menentukan medannya ya. Seperti tadi, kawat 1 pasti dipengaruhi oleh kawat kedua ya kan. Kita anggap di sini adalah titik A dan di sini adalah titik B. Nah, titik B ini mewakili kawat 2. Titik B dipengaruhi oleh kawat 1. Untuk menentukan arah medannya, seperti biasa ya, ini hanya arah medan dulu ya. Kalian menentukan tanda masuk atau keluarnya, menentukan arah medan dulu. Oke, acuannya adalah di kawat 1. Berarti jempolnya ke atas, mutar itu masuknya adalah ke kanan dulu ya, berarti kawat 2 kan ada di kanan. Berarti tandanya itu masuk, arah medannya masuk, ya. Maka di sini titik B dipengaruhi oleh kawat 1, medannya berarti masuk atau tanda silang. Kemudian titik A mewakili kawat 1 ya. Berarti acuannya itu adalah kawat kedua. Ingat, dilihat arah arusnya itu adalah ke bawah ya. Kalau ke bawah berarti jempolnya ke bawah, ya kan? Pada saat menuju titik A, gerakan arah memutar ya, memutar. Kemarin untuk gerakan arah memutar itu menunjukkan arah medannya di titik A itu adalah masuk. Ya, cukup jelas ya. Oke. Sekarang terpisah ya, sudah jelas ya tadi ya. Sekarang menentukan gaya loren yang menggunakan kaidah tangan kanan seperti tadi ya. Untuk arah medannya nggak perlu kalian putar-putar ya, karena sudah kalian tentukan ya. Sekarang kita menentukan gaya loren. Kalau menentukan gaya loren, berarti kalian lihat pada kawat pertama. Pada kawat pertama, itu komponennya arusnya ke atas, berarti jempolnya ke atas. Kemudian medannya itu masuk, berarti itu 4 jari itu menjauhi kalian, arahnya menjauhi kalian. Maka gerakan telapak tangan mendorong itu ke kiri. Berarti di sini F1-nya di sini. Kemudian untuk kawat kedua komponennya adalah arus ke bawah,
kemudian medannya itu adalah masuk, berarti harus ke bawah, jempolnya ke bawah, ya kan? Kemudian 4 jari itu adalah menjauhi kalian, sedangkan gerakan telapak tangan mendorong itu ke kanan, berarti F2. Dari sini mungkin kalian sudah bisa menyimpulkan ya, untuk kawat yang pada kondisi yang pertama, ini ternyata kalau arusnya diberikan arah yang sama, maka akan terjadi gaya tarik-menarik. Akan tetapi, yang kondisi kedua, apabila arah arusnya itu berlawanan, maka akan terjadi gaya tolak-menolak. Ya. Oke, dirumuskan seperti ini ya. F1 itu sama dengan F2 ya. Jadi mu0 I1 I2 per 2πr dikalikan L. Dari mana rumus ini sebenarnya dari rumus FPIL ya. Loh, sin-nya kok nggak ada? Sin alfanya tidak ada. Sin alfa tidak ada karena untuk kawat yang lurus, antara medan dengan arus pasti akan tegak lurus. Kalau tegak lurus berarti sudutnya adalah 90. Sin 90 pasti maksimum, yaitu 1. Jadi secara umum F-nya itu sama dengan BIL ya. Oke. Caranya kok bisa sama? Oke. Kita uraikan, Ibu contohkan satu aja ya. F1, kalian lihat F1. Kalian lihat pada kondisi yang pertama ya. F1 pada kawat 1 itu F1. Komponennya apa? F1. Kawat 1 di sini. F1 itu kan sama dengan B1 kah? Bukan, tapi di sini yang berpengaruh adalah B2 ya. Kemudian I1. Ya kan? Dikalikan L. Oke, sekarang B2 ini kalian uraikan. Masih ingat ya, rumus induksi magnetik pada kawat lurus ya, yaitu mu0 berarti I2 ya kan per 2πr dikalikan I1 kalikan L. Seperti ini. Ya. Oke, gambar di bawah menunjukkan 3 kawat sejajar yang dialiri arus listrik. Tentukan besar dan arah gaya Lorentz persatuan panjang pada kawat yang terletak di kawat pertama dan kawat ketiga. Oke. Kalau seperti ini, kalian diketahui dalam bentuk gambar tidak apa-apa ya, karena untuk gambar akan lebih jelas dibandingkan kalau ditulis ya secara narasi. Jadi kalian gambar kembali ya, agar lebih jelas kawat 1, kawat 2, kawat 3 di mana. Kemudian arusnya setiap kawat itu besarnya berapa, kemudian jarak antar kawatnya juga berapa. Yang ditanya tadi ya, yang ditanya itu ada 2 ya pertanyaannya, dan setiap pertanyaan itu jawabannya juga 2. Yang pertama adalah besar dan arah gaya Lorentz persatuan panjang ya, ini F per L ya, pada kawat pertama, dan besar dan arah gaya Lorentz persatuan panjang pada kawat ketiga. Sebelum kalian menjawab, yang pertama kalian harus analisis dulu gaya Lorentz di setiap kawat. Kalau sudah dianalisis, baru kamu menganalisis vektor gaya yang terjadi di setiap kawat. Ya. Karena apa? Kawat 1, misalkan contohnya ya, kawat 1 pasti akan dipengaruhi oleh kawat 2 dan kawat 3. Kawat 2 akan dipengaruhi oleh kawat 1 dan kawat 3, dan seterusnya. Jadi kita uraikan gayanya menjadi seperti ini. Bisa ya? Oke. Misalkan di sini ya, contohnya ya, kawat 1 dipengaruhi oleh kawat kedua. Ini kan berlawanan ya. Arah arusnya berlawanan, maka terjadi gaya tolak-menolak. Ibu buat di sini yang tanda panah merah ya, tanda panah merah itu adalah gaya Lorentz yang terjadi pada kawat 1 ya,
pada kawat 1 yang dipengaruhi oleh kawat 2. Di sini saya juga seperti itu. Ini gaya loreng yang terjadi di kawat 2 dipengaruhi oleh kawat 1, karena tolak-menolak ya. Selain dipengaruhi oleh kawat kedua, kawat 1 ini dipengaruhi oleh kawat ketiga, ya kan? Oke, ternyata arahnya juga berlawanan ya, kawat 1 ke bawah, kawat ketiga ke atas. Maka terjadi gaya tolak-menolak, sama seperti tadi ya. Jadi di sini ada F13, gaya loren yang terjadi pada kawat 1 dipengaruhi oleh kawat 3, dan ini gaya loren yang terjadi di kawat 3 dipengaruhi oleh kawat 1. Seperti itu. Jadi satu-satu kamu uraikan. Sambil kamu dapat menguraikan gaya yang lain nantinya. Kemudian kawat kedua itu dipengaruhi oleh kawat 1 dan kawat 3 kan ya. Tadi kan sudah ya kawat 1. Berarti kalian hanya menghitung kawat 3. Kan bisa melihat ya, kawat 2 dan kawat 3 itu dialiri dengan arus yang searah. Maka terjadi gaya tarik-menarik. Ini ya gayanya ya. Jadi F23 gaya loren yang terjadi pada kawat 2 akibat kawat 3. Dan ini adalah gaya loren yang terjadi pada kawat 3 akibat kawat 2 seperti ini ya. Terus kawat 3 dipengaruhi oleh kawat 1 dan kawat 2. Tapi di sini sudah kalian uraikan ya, sama aja ya. Tadi yang satu ya dipengaruhi oleh kawat 1 yang ini ya kan. Kemudian dipengaruhi oleh kawat 2. Oke. Sudah ya, sudah selesai ya. Sudah kalian analisis. Yang kedua, kemudian kalian analisis vektor di setiap kawat. Oke, pada kawat 1 itu kalian lihat ada gaya loren F12, F13. Arahnya kemana? Ke kiri kan? Berarti artinya apa? Searah. Kalau searah, masih ingat ya konsep vektor, kalau searah dijumlahkan. Ya kan, entah itu ke kiri ya. Kalau kawat 2 itu kan dua-duanya ke kanan, berarti juga dijumlahkan. Bukan di sini minus, ini plus, bukan ya. Jadi konsep vektor ingat kalau searah itu dijumlah ya. Ini searah, sama-sama ke kiri, berarti dijumlah. Ini sama-sama ke kanan, berarti dijumlah. Yang beda itu di kawat ketiga. Kenapa? Karena berlawanan ya. Kalau berlawanan berarti dikurangi. Dikurangi yang mana? Sama aja ya, kalian ngurangi F32 dikurangi F31 atau F31 dikurangi F32. Tidak ada masalah. Pastinya besarnya kalian mendapatkan sama. Tanda minus atau negatif itu hanya menunjukkan arah. Oke ya. Yang pertama besar dan arah dari gaya loren di kawat pertama, persatuan panjang ya. Oke, persatuan panjang itu biasanya panjangnya itu tidak diketahui atau tak hingga. Jadi satuan gayanya nanti Newton per meter karena gaya persatuan panjang. Oke, langsung kita masukkan ya. Berarti F1 di sini gaya loren yang dialami oleh kawat 1 itu adalah F12 ditambah F13. Bu, boleh nggak nanti saya cari sendiri-sendiri ini? Ya, boleh, tapi alangkah baiknya karena waktunya sangat terbatas, kalian harus memainkan rumusnya saja. Seperti ini. Ditulis dulu rumusnya, ya. Kalau 1, 2 lebih enak ya, oh berarti arus 1 dan arus 2. 1, 3 itu arus 1 dan arus ketiga. Kemudian R12 itu adalah jarak antara kawat 1 dan kawat 2. R13 itu jarak antara kawat 1 sampai kawat 3. Oke. Setelah ini apakah kalian masukkan angkanya? Ya, kita sederhanakan. Artinya apa? Yang sama itu kita bawa ke kiri ya, yang berbeda di kanan. Berarti yang sama apa? Mu0, I1, L, dan 2Pi. Berarti sisanya apa? Ini ya. I2 per R12 ditambah I3 per R13 dalam tanda kurung ya. Artinya ini diselesaikan dulu. Kemudian kalian masukkan angkanya, mu0 berapa gitu kan. Oke, sudah kalian masukkan, terus kalian sederhanakan nantinya. Bu, ini kan 2Pi, kenapa ada 10 pangkat min 2? Ya.
Seperti ini ya. Karena di sini kan R itu kalau MKS atau SI itu kan satuannya itu adalah meter. Tapi di sini Ibu memasukkan dalam senti. Nah, senti ke meter itu berarti kan 10 pangkat min 2, ya kan? Berarti R1 2, berarti jarak kawat 1 ke kawat 2 itu 2 cm. Itu kan sama dengan 2 kali 10 pangkat min 2 meter. Ditambah R13, nah R13 itu berarti 2 ditambah 6 berapa? 8 ya. 8 cm sama dengan 8 kali 10 pangkat min 2. Lah 10 pangkat min 2 kan sama. Kita keluarin aja ya. Agar lebih mudah karena kita tidak menggunakan kalkulator, kita hanya coret-coret aja ya. Misalkan bisa dicoret kan 2, misalkan nanti ini ya. 2 sama 2 bisa dicoret, pi sama pi dicoret. Berarti kan tinggal 4 kali 10 pangkat min 5 kan. Tinggal kalian sederhanakan saja. Ini jadi 2 ditambah 3/4, kalian selesaikan dulu. Oh, ternyata 11/4, berarti tinggal coret-coret kan ya, coret, ini coret, berarti tinggal, ini adalah hasilnya, besarnya adalah 11 kali 10 pangkat min 5 atau 1,1 kali 10 pangkat min 4 Newton per meter ya. Satuannya adalah Newton per meter karena yang ditanyakan gaya persatuan panjang. Apakah sudah selesai sampai di sini? Yang A? Belum ya, karena arahnya sekarang. Kalian disuruh menentukan besarnya tadi sudah, arahnya yang belum. Arahnya kemana? Nah, karena searah, berarti kita anggap aja kalau sudah kalian gambar itu arahnya ke kiri, gitu kan? Atau searah dengan F12 dan F13. Oke, ketemunya adalah 5 kali 10 pangkat min 5 Newton per meter. Arahnya kemana? Nah, karena di sini tandanya positif, ya, artinya kita menemukannya adalah positif, berarti dia ngikut yang besar itu yang mana sih yang positif, ya? Di sini ya, berarti F32, ya. Berarti arahnya ke kiri atau searah dengan F32, ya. Mudah ya. Oke. Kemudian gaya Lorentz pada muatan bergerak ya. Oke. Karena yang namanya arus listrik itu, arus itu adalah muatan yang bergerak ya tiap satuan waktu ya. Jadi otomatis kalau ada muatan pasti juga akan menghasilkan gaya Lorentz ya seperti ini ya. Kita menggunakan kaidah tangan kanan sekedar tahu saja ya. Jadi di situ menunjukkan kalau silang itu adalah arah medannya atau induksi magnetiknya adalah masuk ya. Kemudian 4 jari sekarang agak berbeda ya. 4 jari itu tetap menunjukkan arah medan, ibu jari yang tadinya arus kita ganti dengan kecepatan ya. Kemudian arah telapak tangan mendorong itu adalah gaya Lorentz untuk muatan positif ya. Jadi untuk muatan yang positif di sini kalian bisa melihat ya. Kita anggap V-nya itu ke atas ya, berarti jempolnya ke atas. Kemudian medannya masuk, artinya 4 jari itu adalah menjauhi kalian ya, berarti menghadap keluar gitu kan ya. Kemudian arah gerakan mendorong itu ke kanan, berarti gaya lorinya ke kanan. Tapi untuk muatan negatif berbeda ya. Oke. Jadi berlawanan arah dengan gerakan mendorong tangan telapak tangan ya, justru kebalikannya. Ya, kalau negatif, arah induksi magnetiknya masuk, kecepatannya itu adalah ke atas ya, itu berarti jempolnya ke atas, harusnya kan mendorong ke kanan ya. Tapi kalau di sini justru kebalikannya, gaya Lorentz-nya berkebalikan, yaitu ke harusnya kan ke kanan, harusnya ke kiri, cuman berkebalikan jadi ke kanan. Sekedar tahu saja ya. Oke, sedangkan dirumuskan untuk gaya Lorentz untuk muatan bergerak itu adalah B FL ya gaya Lorentz itu sama dengan B GV sin alfa, di mana B induksi magnet atau medan magnet satuannya Tesla
Sedangkan Q itu adalah muatan listrik, satuannya adalah coulomb, kecepatan, ya berarti meter per sekon. Kemudian alfa itu adalah sudut yang dibentuk antara medan magnet atau induksi magnet dengan kecepatan. Ya, seperti itu. Oke, jika arah V sejajar dengan B, ya, maksudnya di sini tadi ya. Jika arah V sejajar dengan B, ya, berarti gimana? Berarti sudutnya berapa? Sudutnya alfanya adalah 0 ya. Kalau 0, itu kan sin 0 kan 0, berarti tidak terjadi gaya Lorentz, sehingga partikel itu bergeraknya akan lurus. Tapi apabila kecepatan dengan arah medan itu tegak lurus, maka di situ akan menghasilkan maksimum ya, BQV ya. Nah, ini ternyata berdasarkan eksperimen ini membentuk lintasannya itu melingkar ya. Nah, jadi di sini gaya Lorentz-nya itu sama dengan gaya sentripetal. Mungkin kalau gaya sentripetal sudah kalian dapatkan waktu kelas 10 ya. Jadi gaya sentripetal di sini sama dengan gaya Lorentz-nya. Ini biasanya untuk menentukan jari-jari suatu partikel. Nah, contohnya nih ya, nanti ada alatnya yang disebut sebagai spektrometer massa. Ya, artinya biasanya untuk membedakan ini ya, isotop. Mungkin kalian sudah familiar ya dengan isotop ya. Isotop itu adalah atom yang mempunyai nomor atom yang sama, ya kan? Tapi nomor massanya berbeda. Contohnya karbon itu kan nomor atomnya 6, tapi nomor massanya kan ada yang kalau nggak salah 12, 13, 14 ya. Nah, untuk membedakan itu, kalau dari eksperimen fisika, kita bisa mencari jari-jari lintasannya dari sini. Bisa dibedakan, ternyata atom C dengan nomor massa sekian, sekian, sekian itu bisa terdeteksi. Kita lanjut ke momen gaya Lorentz. Nah, masih ingat ya, waktu kelas 10, momen gaya. Apa itu momen gaya? Jadi intinya momen gaya ini adalah dua gaya yang bekerja, ya, di mana besarnya itu adalah sama, namun berlawanan arah. Ya. Oke. Ternyata di sini nanti ada momen gaya untuk gaya Lorentz ya, biasanya pada kumparan di sini ya. Oke, dilambangkan di sini dengan to ya. Oke, torsi ya, to. Momen gaya kan torsi ya kalian. To. Rumusnya ya atau persamaannya to ini sama dengan NIBA sin alfa ya. N jumlah lilitan, I arus, B adalah induksi magnet, ya, A itu adalah luas penampang atau luas bidang kumparan. Kemudian alfa itu adalah, hati-hati ya di sini ya, nanti Ibu contohkan. Alfa itu adalah sudut yang dibentuk antara B ya, induksi magnet dengan bidang normal. Seperti biasa diketahui apa saja ya. Yang ditanya itu adalah momen gaya semuanya. Langsung aja ya, yang A itu adalah momen gaya jika ya B tadi atau medan magnet itu sejajar dengan permukaan meja. Masih ingat ya tadi di sini adalah bidang kumparan. Kemudian yang tegak lurus itu namanya adalah bidang normal. Oke. Jika B itu sejajar dengan permukaan meja di sini. Ya, di sini. Artinya apa? Alfa itu kan dibentuk antara bidang normal dengan B-nya. Artinya apa? Alfanya adalah 90. Ya, 90. Ya, B-nya ke sini ya, jika B sejajar dengan permukaan meja. Ya. Oke, berarti alfanya 90, kalian masukkan ketemunya adalah 3,84 Newton per meter. Hati-hati ya. Ibu langsung ya 15 kali 8, tapi langsung Ibu konversi karena sentimeter persegi itu setara dengan 10 pangkat min 4 meter ya. Oke.
Yang B, jika B tegak lurus terhadap permukaan meja. Oh, berarti B-nya gini nih. B-nya di sini. Tadi kan B-nya sama yang A ya. B kumparan sama dengan induksi magnetik. Tapi sekarang B-nya di sini nih. Kalau sini berarti kan tegak lurus terhadap bidang kumparan. Berarti kan sama dengan bidang normal kan, ya kan? Berarti alfanya berapa? Kalau dia berhimpit. Alfanya adalah 0. Kalau 0 maka torsinya atau momen gayanya juga 0. Oke, kemudian jika B dan permukaan meja, ini B dan permukaan meja ya, yang ketiga ya. Jika B dengan bidang permukaan meja ini membentuk sudut 30. Sudut 30 ini apakah alfa? Bukan ya, alfa tadi kan sudah kesepakatan, alfa itu dibentuk dari bidang normal dengan B-nya yang sini. Ya, berarti 90 kurangi 30 adalah 60. Kalian masukkan, hasilnya adalah seperti ini. Contoh aplikasi gaya Lorentz ya dalam kehidupan sehari-hari, kalau kalian pernah pegang ampermeter, voltmeter ya, atau multitester, nah itu adalah galvano ya. Galvano itu fungsinya untuk mengukur arus. Dialirkan arus, maka nantinya jarum itu bisa menunjukkan skala tertentu. Seperti itu. Nanti kalian baca-baca ya contoh aplikasi gaya Lorentz. Kemudian ada lagi yang motor listrik seperti ini ya. Jadi motor listrik itu tengah-tengahnya itu di sini itu adalah bidang kumparan ya. Kemudian di kanan kirinya itu adalah magnet permanen ya, magnet utara dan selatan. Nah, di sini nantinya kumparan itu akan bisa berputar dengan sendirinya. Sehingga nanti menghasilkan putaran nantinya disambungkan menjadi energi mekanik ya seperti itu. Contohnya banyaknya motor listrik ya. Contohnya itu ya blender, kipas angin, terus mesin cuci itu juga bisa. Ya, tadi yang Ibu sebutkan ya, salah satunya adalah spektrometer massa. Ini ditemukan oleh William Aston ya. Di sini bisa untuk menentukan massa atom ya, atau juga molekul ya. Prinsip kerjanya itu adalah pembelokan partikel bermuatan. Jadi nantinya bisa menghitung jari-jarinya ya. Berarti nanti semakin besar jari-jarinya ya, berarti kan massa atomnya semakin bagaimana? Apakah semakin ringan atau semakin berat seperti itu. Kemudian ada lagi yang namanya siklotron. Siklotron itu adalah pemercepat partikel. Jadi partikel-partikel digunakan untuk menembak inti sehingga terjadi reaksi inti, kemudian menghasilkan radioisotop ya. Oke ya. Udah tahu ya radioisotop yaitu isotop-isotop yang tidak stabil ya. Kalau sudah dikenai apa namanya radiasi, maka dia akan cepat berubahnya ya. Banyak fungsinya untuk kedokteran ya, untuk mendeteksi misalkan kelainan pada otak atau kanker dan sebagainya ya. Seperti itu. Kemudian awal-awal ya, yaitu tentang kereta maglev atau magnetic levitation ya. Di sini digunakan pemanfaatan gaya magnet ya untuk mengangkat kereta. Sehingga kereta itu bisa melayang ngambang ya. Ini kereta tidak mempunyai rel ya. Atau kalau kereta biasa kan pasti ada relnya. Ini nggak ada relnya ya. Relnya ini berupa magnet yang polarisasinya itu bisa diubah-ubah dengan cepat ya. Polarisasi yang apa namanya pengubahan polarisasi secara tepat itu bisa menjadi gaya dorong pada ini apa namanya kereta tersebut ya. Ini kecepatannya sampai 600 km per jam ya. Ya, hampir sama lah dengan Shinkansen gitu kan ya. Oke. Sekian ya untuk gaya Lorentz. Kalau ada yang ditanyakan bisa WA saya ya. Kalau pakai Google Classroom itu agak lama ya biasanya. Saya kalau mau cepat pakai WA.
Oke, quote di hari ini ya, ini dari Nelson Mandela ya. Jadi tetap semangat ya kalian ya, karena pendidikan adalah merupakan senjata yang paling mematikan di dunia. Karena hanya dengan pendidikan Anda bisa mengubah dunia. Oke, tetap semangat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.